Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir kita dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program Madrasah Ramadan bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada sore hari ini. Dan insyaallah tema kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya di studio. Setelah Buya menyampaikan kajian nanti, bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Sehat ya. Allah barik. Jazakallah khair Buya telah hadir di studio pada sore hari ini. Tema kajian kita itu tentang malam Lailatul Qadar ya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Muhammad Al-Fisham tentang malam Lailatul Qadar. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore ini adalah tentang malam Lailatul Qadar, baik itu keutamaannya atau tanda-tandanya. Bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang agung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Dukhan ayat 3 sampai ayat 8. Dukhan ayat 3 sampai 8, dan insyaallah nanti pemirsa bisa mengikutinya dan melihat terjemahannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum rabbu abaikumul awwalin." Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada malam itu adalah dengan penuh berkah. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam mubarak yang diberkati. Kenapa dia mubarak? Kenapa diberkati? Karena likathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha. Disebabkan karena banyaknya kebaikan malam itu dan keberkahannya
serta keutamaannya. Apa di antara keberkahannya? Di antara keberkahannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mubarak ini, Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan malam itu bahwa pada malam itu yufraqu fiha kullu amrin hakim. Yani يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل. yakni pada malam itu dirinci dari apa yang sudah ditakdirkan dalam mahfuz ke al-katabah, yakni takdir yang akan terjadi dari perintah Allah Subhanahu wa taala pada tahun tersebut. Jadi ini namanya rincian takdir setiap tahun. Di mana ditetapkannya atau dirincinya pada malam Lailatul Qadar. Baik itu rezeki masing-masing kita. Kalau tidak kita sudah ada juga ketetapan takdir seumur manusia masing-masingnya, yaitu ketika dia berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Dan itu juga tidak akan keluar dari takdir Lauhul Mahfuz yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada qalam untuk menulisnya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi itu masing-masing akan diberikan rincian. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah rincian dari takdir yang telah Allah tetapkan, dari rezeki, ajal, kebaikan, keburukan, ya, dan dari seluruh urusan ketetapan yang bijaksana dari perintah-perintah Allah yang penuh bijaksana, yang betul-betul al-mutqanah, yakni betul-betul pada puncak kesempurnaan yang tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kebatilan, sama sekali tidak ada. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui bahwasanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita sekarang, wabah corona ini, tidak akan lepas dari apa yang telah Allah takdirkan dahulu sebelum langit dan bumi diciptakan dan dirinci pada malam Lailatul Qadar yang tahun kemarin, pada Ramadan tahun kemarin. Ya. Ini dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ke 8 yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Juga dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana dalam ayat ini atau surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, al-qadr artinya syarifah, azimah, yuqaddirullah fiha ma yakunu fis sanah. Ya, ini malam yang mulia, yang agung, di mana Allah menetapkan, mentakdirkan apa yang akan terjadi pada satu tahun itu. Wa yaqdihi min umurihil hakimah, yang Allah putuskan dari perintah-perintahnya yang bijaksana. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam takdir itu atau malam Lailatul Qadar itu
lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni fil fadl wal syaraf wa kathrat thawab wal ajr. Yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Dari sisi apa? Malam Lailatul Qadar itu dari sisi keutamaan, kemuliaan, banyaknya pahala, banyaknya ganjaran pada malam itu. Maka oleh karena itu maqamahu iman wa tisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa menegakkan pada malam itu karena mengharapkan pahala dan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya terbelah. Yang betul-betul dia menghidupkannya malam itu. Di antara keutamanya juga bahwa tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Yakni para malaikat turun ke bumi. Ya. Turun pada malam itu. Al malaika ibadun min ibadillah qaimun bi ibadati laila wa nahara. Itu malaikat itu adalah hamba Allah yang dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya tugasnya beribadah kepada Allah siang dan malam. Turun. Ya. Nah, pada malam itu dia turun ke bumi dengan membawa kebaikan dan rahmah, keberkahan dan rahmah. War-ruhu fiha. Ruh, yakni malaikat Jibril pun turun pada itu. Ya. Bukankah malaikat Jibril bagian dari malaikat-malaikat yang lain? Ya. Tapi kenapa dia spesial disebutkan di sini? Karena kemuliaannya, keutamaan malaikat Jibril dari malaikat-malaikat lain. Salamun hiya, yani selamat terus. Hiya malam ini, yakni anna lailatul qadr lailatus salamati lil mu'min. Salamun memberikan keselamatan. Dia adalah keselamatan untuk orang-orang mukminin dari setiap yang menakutkannya. Ya. Apa yang paling menakutkannya adalah api neraka. Kenapa dia selamat dari setiap menakutkan? Karena pada malam itu banyak orang yang dimerdekakan dari api neraka. Walaupun pada malam-malam yang lain tetap juga. Mulai dari awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka pada malam itu khusus lebih banyak lagi. Dan banyak orang yang diselamatkan dari azabnya. Hatta matla'il fajr. Sampai matla' yakni waktu terbitnya fajar. Ya. Yakni Lailatul Qadr tantai bi tulu'il fajr linta'i amalil laili bihi. Malam Lailatul Qadar itu berakhir dengan terbitnya fajar, karena dengan terbitnya fajar berakhirlah amalan malam hari. Lalu kapan malam Lailatul Qadar itu dimulai? Jam 1, jam 2? Tidak. Dia mulai dengan terbenamnya matahari. Karena malam itu mulai dari terbenam matahari. Summa atimus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kapan? Ketika matahari sudah terbenam. Kata Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftar as-sha'im." Apabila malam sudah datang dari sini dan siang sudah pergi dari sini, maka telah datang waktu berbukanya orang berpuasa. Ya, sungguh telah berbuka orang berpuasa. Maka mulai dari terbenam matahari. Dari sini pemirsa mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu bukan bagaikan hujan yang turun. Siapa yang tertidur pada saat itu dia tidak tahu.
Malam Lailatul Qadar itu bukanlah sesaat. Sehingga ada yang mengatakan kalau seandainya terjadi pada malam Lailatul Qadar itu air membeku. Ya. Pohon-pohon sujud semuanya. Pohon kelapa sujud katanya. Ya, mana ada pohon kelapa di Arab? Mina. Yang ada adalah pohon korma. Itu adalah tidak ada dasar sama sekali. Ya. Seakan-akan itu hanya sejenak, sekali itu pergi. Seakan-akan turun kemudian pergi. Malam Lailatul Qadar mulai dari terbenamnya matahari hatta matla'il fajr. Sampai waktu terbitnya fajar. Fajar mana? Fajar Shadiq. Maka begitu lama kita bisa beribadah. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam itu dengan pahala yang banyak. Ketika kita beribadah sedikit, nilainya banyak sekali. Bagaimana kalau kita maksimalkan malam itu? Makanya kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang mulia ini, surat Al-Qadr, terdapat keutamaan-keutamaan yang banyak tentang Lailatul Qadar. Di antara telah kita sebutkan tadi, ya, bahwa keutamaan pertama, Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah hidayatul lil bashar. Dia adalah petunjuk. Dia adalah buku petunjuk, bukan buku ilmu. Tapi dia bukan buku petunjuk. Hidayah itu, pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, terbagi kepada dua. Hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah hidayah yang berunsur ilmu, pengetahuan, dan bimbingan. Ya. Hidayah yang kedua ada hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq itu adalah terketuknya hati seseorang untuk menerima keimanan dan tunduk kepada Allah. Itu hidayah. Nah, dalam Al-Quran ini kedua-duanya ada. Sehingga hidayah hakiki itu adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah dibukakan hati kita untuk tunduk, beriman kepadanya. Boleh jadi manusia ada yang mendapatkan dari Al-Quran, dia gali banyak ilmu yang dia dapatkan, tapi dia tidak mendapatkan hidayah taufiq, maka itu bukan hidayah yang hakiki. Allah sudah sifatkan Al-Quran itu sebagai hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia, siapapun. Jadi Al-Quran tidak hanya kitab suci orang muslim, orang mukmin, tapi kitab suci untuk seluruh manusia. Karena di dalamnya ada hidayah. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Nah, namun siapa yang betul-betul dia bisa menjadikan Al-Quran ini adalah hidayah yang betul-betul hidayah. Yang betul-betul bisa menjadikan Al-Quran itu hidayah. Dia dapatkan ilmunya, dia amalkan hukum-hukumnya, adalah orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya? Orang yang betul-betul bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupannya dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Sifat dari orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan ghaib. Wa yuqimunas shalah, mereka beramal dengan zahir, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak dengan apa yang Allah berikan, nikmat rezeki. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan pertama adalah Allah turunkan di dalam malam Lailatul Qadar Al-Quran.
petunjuk bagi manusia. Dan kebahagiaan mereka dengan Al-Quran itu. Jika mereka mempelajarinya dan mengamalkannya. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Keutamaan yang kedua adalah ayat berikutnya. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ini adalah namanya, bukan bertanya, apa kamu tahu? Tidak. Atau diterima, tidak, apakah yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Tapi istifham pertanyaan ini adalah menunjukkan tafkhim wa ta'zim. Yani untuk menjadikan alangkah besarnya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Tidakkah engkau tahu begitu besarnya malam Lailatul Qadar itu, begitu agungnya malam Lailatul Qadar itu. Keutamaan yang ketiga adalah dia adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kita pernah coba kemarin menghitungnya, 1000 bulan itu adalah 83,33. Ini 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Nah, berarti seumur kita. Dan ulama mengatakan bahwasanya beribadah pada malam itu lebih baik daripada yakni beribadah dengan amalan yang sama selama 1000 bulan. Dan itu tidak mungkin kita mencapai. Kita hanya tidur seharian, semalam aja nggak tidur, besok kadang-kadang nggak ada kekuatan lagi. Bagaimana kalau seandainya kita berusaha untuk beribadah setiap malam 1000 bulan? Tidak akan mungkin. Masing-masing diri kita ini punya hak. Mata kita punya hak, tubuh kita punya hak. Namun Nabi SAW pada 10 hari terakhir beliau hidupkan malamnya. Keempat keutamanya adalah malaikat turun. Ya, mereka tidaklah turun kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat. Kemudian malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan salamun, memberikan selamat atau keselamatan yang banyak keselamatannya. Keselamatan dari iqab, keselamatan dari azab, ya. Disebabkan oleh amalan yang dilakukan oleh hamba pada malam itu. Keutamaan yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang sempurna yang dibaca pada sampai hari kiamat tentang Lailatul Qadar. Dan keutamaan yang telah kita sebutkan dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim, siapa yang menegakkan pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Imanan wa ihtisaban, yakni beriman dengan apa yang telah Allah janjikan dari pahala-pahala untuk orang menegakkannya. Wa ihtisaban, mengharapkan pahala, ingin mendapatkan ganjaran yang lebih banyak. Dan ini tidak akan mungkin ya diraih kecuali bagi orang yang berilmu dengannya. Ya, berilmu tentang keutamaan-keutamaannya, lalu dia termotivasi untuk melakukannya. Ya. Kemudian apakah semua orang akan mendapatkannya? Baik tahu dia atau tidak tahu dengan malam Lailatul Qadar. Wa hadha hasul liman alima biha wa man lam ya'lam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtari al-ilma biha fi husul hadzal ajr. Pahala ini, pahala yang didapatkan oleh seorang yang menegakkan malam pada malam itu, betul-betul dia maksimalkan. Bisa diraih. Baik dia tahu bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar atau dia tidak tahu dengan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW tidak mengkaitkan, tidak mensyaratkan dapatnya pahala
dengan mengetahui malamnya. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ya. Dan kapan dia itu? Apakah malam Lailatul Qadar ini hanya sekali seumur dunia atau dia setiap tahun? Maka ini datang muncul pertanyaan dari Abi Dzar. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar. Ahiyya fi Ramadan am fi ghairihi?" Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku malam Lailatul Qadar itu. Apakah dia pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Qala bal hiya fi Ramadan. Ini ketetapan Nabi. Malahan dia itu pada bulan Ramadan. Baik. Lalu ditanya lagi, ya, takunu ma'al anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Apakah malam Lailatul Qadar itu ada bersama para nabi? Kapan mereka ada? Atau selama mereka ada, malam Lailatul Qadar itu ada. Apabila mereka telah diwafatkan, para nabi diwafatkan, lalu malam Lailatul Qadar itu diangkat, atau malam Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat. Nabi mengatakan, bal hiya ila yaumil qiyamah. Malam dia akan tetap ada malam Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Akan tetapi keutamaannya, pahalanya, ya, yang dikhususkan pada umat ini mendapatkan keutamaan, Masya Allah. Ya, berarti dahulu sudah ada malam Lailatul Qadar dan sampai sekarang ada malam Lailatul Qadar dan berikutnya akan tetap malam Lailatul Qadar. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya pada saat diturunkan Al-Quran, setelah itu nggak ada lagi. Perkataan ini siapapun dia berkata, apakah dia seorang profesor atau seorang siapapun, dia berhadapan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi telah menetapkan, maksudnya itu akan ada sepanjang masa sampai hari kiamat. Tapi pada bulan Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, kita sudah berada di hari yang kedua. Sekarang siangnya adalah hari ke-21. Malam tadi adalah malam ke-21. Nabi SAW mengatakan, taharru Lailatul Qadar fil 10 awakhir min Ramadan. Perhatikan, pilih-pilih gitu ya. Perhatikan seksama. Yani betul-betul berjibaku kita untuk mendapatkannya. Yaitu malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Bagiannya itu adalah malam tadi. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, kemudian 10 hari terakhir ada genap, ada ganjil. Ada genap, ada ganjil. Maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil lebih dekat daripada malam yang genap. Berdasarkan sabda Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri minal 10 awakhir min Ramadan. Perhatikan, pilih-pilih, cari-cari malam Lailatul Qadar pada witir dari 10 hari terakhir dari Ramadan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi
malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Kemudian dan dia pada 7 terakhir lebih dekat lagi. 7 terakhir lebih dekat lagi. Berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar, anna rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ur'u lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir. Bahwasanya sekelompok dari sahabat Nabi, mereka melihat di mimpinya bahwa malam Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhir. 7 atau 7 malam terakhir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawata'at." Aku melihat bahwasanya mimpi kalian itu sudah sepakat. Ya. Serentak atau sama. Fi sab'il awakhir. Pada 7 hari terakhir atau 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriyaha, siapa yang ingin mencarinya, falyataharra fi sab'il awakhir. Hendaklah dia cari pada 7 yang tersisa. Muttafaqun alaih. Berarti ini dikerucutkan lagi. Tadi 10. Dari 10 adalah ganjil. Dari 10 atau ganjil dikerucutkan ke 7. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iltamisuha fil ashril awakhir," yakni Lailatul Qadar. Fa in dha'afa ahadukum aw ajiza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Jika salah seorang di antaramu melemah atau tidak mampu, hati semangatnya mungkin udah habis tenaga, maka jangan sekali-kali dikalahkan pada 7 yang sisa. Jadi 7 yang tersisa itu hendaklah betul-betul kita berikan semangat. Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, aqrabu awtar as-sab'atil awakhir lailatul 27. Kalau dilihat lagi yang ganjil dari 10, yang 7 terakhir, maka yang terdekat itu adalah malam ke-27. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, qala wallahi la a'lamu ayyu lailatin hiya al-lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Rawah Muslim. Ubay bin Ka'ab dia mengatakan, demi Allah sungguh aku mengetahui malam apa itu. Malam apa dia? Ya, dia adalah malam yang Rasulullah perintahkan kita untuk menegakkannya. Dia adalah malam ke-27. Malam 27. Rawah Muslim. Namun Lailatul Qadar ini tidaklah khusus pada malam tertentu. Pada seluruh tahun. Misalkan tetap aja pada malam 27, tidak. Ya. Akan tetapi malahan dia berpindah-pindah. 1 tahun pada malam 27 misalkan, pada tahun yang lain mungkin malam 25, pada malam yang lain mungkin pada malam 21, 23 dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah kata Nabi, yakni pada 9 yang tersisa atau yang ke-7 yang tersisa atau yang ke-5 yang tersisa. Rawal Bukhari. Ya. Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan arjahul aqwal anna fi witrin minal ashr al-akhir wa anna tantaqil. Bahwasanya yakni pendapat yang terkuat itu adalah dia pada 10 terakhir dia adalah di bilangan witir, bilangan ganjil,
pada 10 terakhir, namun dia berpindah-pindah. Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu dari pengetahuan hamba. Untuk apa gunanya? Rahmatan bihim. Sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Ya. Untuk apa? Agar amalan mereka itu semakin banyak di dalam memohon, meminta supaya bisa meraih malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam yang mulia itu. Ya, amalannya dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan baca Al-Qur'annya, bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pahalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya adalah ujian juga bagi mereka. Ya. Agar bisa dinilai, dilihat siapa yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mencarinya, siapa yang tidak. Ya. Seperti orang yang mau mencari emas atau berlian. Ya. Nggak tahu kapan dia akan mendapatkan. Tapi di dalam lingkungan ini ada. Gitu ya. Maka dia tidak cari kemana-mana, dicari. Setiap hari mendulang, setiap hari mendulang, setiap hari mendulang. Ya, mulai dari pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk mencari emas atau untuk mencari intan permata. Karena nilai sangat tinggi sekali. Ya. Maka dia orang yang akan banyak mendapatkan adalah orang yang bersemangat. Nah, apalagi malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita menentukan kapan malam Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Tapi adakah tanda-tandanya? Orang terkadang boleh jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya tanda-tanda yang bisa dia lihat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW melihat tanda-tanda itu. Bahwasanya Nabi SAW sujud pada paginya di air dan tanah liat. Di mana malam itu turun hujan. Ya. Maka paginya Nabi SAW sujud di atas tanah yang sudah becek. Ada di antara riwayat yang mengatakan bahwa di antara tanda-tandanya adalah pagi malam Lailatul Qadar itu. Matahari terbit pucat. Tidak menyinarkan cahayanya. Ya, tidak menyinarkan cahayanya. Tapi dia pucat. Seperti bulan. Bulan kesiangan. Nah, itu tanda-tanda. Bagi orang melihatnya, kalau dia malam tadi dia beribadah banyak, bersyukurlah dia, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam tadi ada malam Lailatul Qadar. Tapi orang yang malamnya tadi menyia-nyiakan waktunya, yang terjadi adalah penyesalan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya malamnya lebih lebih tenang, lebih tidak ada miqyas atau tanda-tanda ukuran yang lebih akurat. Namun kalau kita lihat, ya, kita berharap misalkan kalau seandainya turun hujan, mungkin kita berharap itu. Ya, turunnya hujan ada keberkahan. Doa kita dikabulkan. Ya. Yang terjadi pada zaman Nabi SAW, ya, malam itu terjadi hujan. Nah, kita berharap kalau itu ada tanda, kita semangat, lebih semangat. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah lebih semangat pada sisa yang terakhir ini. Memang terkadang tadinya kita sudah menggenjot, ya, semangat beribadah. Taunya di akhir-akhir ini godaannya banyak. Godaan syaitannya banyak.
Karena syaitan tahu persis bahwasanya 10 hari terakhir ini keutamanya besar. Maka terkadang kita disibukkan dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Maka adalah kita segera sadar diri. Ini harus kita kejar keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik semuanya untuk bisa mendapatkan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Malam tadi sudah lewat, malam ke-21, tapi tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan belum malam tadi. Kita kejar lagi pada malam-malam yang masih tersisa. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisyam yang telah menyampaikan kajian tentang malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di 0811 669 3332. Baik, ini pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat nih Buya. Assalamualaikum Buya, mau bertanya, di kampung ana setiap malam tanggal 27 Ramadan ada kebiasaan tradisi selalu membuat kue pasong. Mereka percaya bahwa kue itu untuk melepaskan setan yang dibelenggu nih Buya. Apa hukumnya tentang hal tersebut dan apakah ana boleh memakan makanan tersebut yang diberi tetangga? Pertanyaan kita adalah, apakah kita bergembira dengan setan yang dibelenggu dilepas sehingga kita harus bikin makanan? Ya, seakan-akan seperti itu. Kalau memang diyakini tadi itu adalah malamnya setan itu dilepaskan dari belenggunya, lalu kita buat makanan dalam rangka untuk hari kebebasannya, naudzubillah min dzalik. Yang pertama, keyakinan itu tidak ada dasar sama sekali dalam agama kita. Itu adalah khurafat dan khayalan, ya, yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Malahan keyakinan itu bertentangan dengan hadis Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa syaitan dibelenggu, ya, syaitan dibelenggu dan tidak ada batasnya. Lalu kenapa kita batasi dengan sampai malam 27? Ya. Makanan yang kalau seandainya ada acara itu, sebaiknya kita tidak menghadiri acara itu. Karena itu adalah acara, naudzubillah, khawatir nanti jangan-jangan itu ada dekat juga pemberian tadi, pemberian dalam rangka pemberian kepada syaitan, naudzubillah min dzalik. Khawatir jatuh kepada syirik. Ya, jatuh kepada syirik. Maka oleh karena itu, kalau seandainya ada undangan, jangan kita hadiri. Kalau seandainya ada makanan, ya, makanan kita kasihkan kepada orang. Ya, mudah-mudahan itu yang lebih selamat. Ya, itu lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama Buya di studio melalui telepon di nomor 0811 669 3338. Kita bacakan pesan singkat yang masuk lagi nih Buya. Pertanyaan dari Bapak Anton. Hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya, apakah ada syarat atau hadis dalam melakukan iktikaf untuk mencapai Lailatul Qadar harus di masjid nih Buya? Apakah bisa iktikaf dilakukan di rumah pada masa pandemi wabah corona ini? I'tikaf itu artinya adalah luzumul masjid litafarruq li taatillah. Bahwa tetap di masjid, makna i'tikaf, tetap di masjid mengosongkan diri kita untuk ketaatan kepada Allah. Dan i'tikaf itu adalah di masjid memang. Ya. Wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mendekati istri sementara kalian beriktikaf di masjid. Maka hukum asal iktikaf itu adalah di masjid.
Nah, sekarang ketika kita tidak masa pandemi ini, wabah ini, kegiatan masjid istilahnya dikurangi atau dinolkan gitu ya. Lalu ibadah kita adalah di rumah, insya Allah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun kita tidak katakan saya beriktikaf di rumah, ya. Tapi dengan kita mengisi malam kita. Bagaimana? Kemarin kita sudah sebutkan. Nabi SAW menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya. Maka dalam hal ini bagaimana kita coba kita buat suasana rumah kita seperti apa yang kita lakukan waktu kita iktikaf. Pertama, kita tidak tidur. Maka berupaya kita menjauhi kamar. Kita lakukan perbuatan kita ini di ruang keluarga kita. Ya. Malamnya setelah sholat tarawih, ya, kita berjamaah dengan keluarga. Kemudian kita baca Al-Quran, berdoa, berzikir di situ. Butuh minum, butuh teh, ya kita buat teh. Ya, tapi kita coba menghidupkan malam itu karena pengen kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita bangunkan anak-anak kita, istri kita, anak kita. Ya, bagaimana bisa bersama di tempat itu. Gitu. Ada semangat bersamanya sehingga kita bisa mendapatkan semangat di dalam beribadah. Jadi kalau seandainya nilai etikaf yang biasa kita setiap tahun kita beretikaf, mudah-mudahan nilai itu tetap ada. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang sudah biasa qiyamul lail, namun dihalangi oleh uzur karena sakit atau safarnya, dia tetap ditulis sebagai mendapatkan pahala qiyam. Sekarang ini kita tidak bisa beriktikaf di masjid. Kita di rumah. Kita lakukan apa yang biasa kita lakukan di masjid. Yaitu dengan membaca Al-Quran banyak, dengan berzikir banyak. Maka ya insya Allah kita tetap juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Dengan memperbanyak ibadah. Wallahu ta'ala. Ya, baik. Jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat penelpon yang masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Pak Suryo Likoyaman. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Menurut hadis Nabi kan ada dari istrinya Aisyah menyatakan bahwa Qiyamul Lail itu 11 rakaat. Ya, dengan rakaatnya pertama 4, 3. Kemudian ada lagi menyatakan ada 2, 1. Iya. Kemudian ada lagi yang kita baca Pak, di tafsir, katanya ini witir lagi Pak. Witir dilakukan oleh Rasulullah 9 rakaat. 8 rakaat dia duduk, kemudian dipakai lagi 9 rakaat. Jadi tambah satu lagi 9 rakaat, kemudian ada salam. Kemudian ditambah 2 rakaat, jadi 11 rakaat. Itu witir katanya. Yang seperti yang saya Pak, yang witir ini kapan kita kerjakan ini Pak? Nah, sementara Qiyamul Lail yang tadi itu sudah 11, tambah lagi 11. Nah, demikian saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail tidak identik hanya dengan solat. Qiyamul Lail itu menegakkan malam, mengisi malam kita dengan solat, dengan dengan baca Al-Quran, dengan zikir. Ya. Nah, kalau seandainya kita sudah solat tarawih, yang solat tarawih itu kita kerjakan 11 rakaat. Ya. Maka setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Kita lakukan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Membaca Al-Quran 1 huruf yang kita baca 10 pahalanya Pak. Ya. Maka semakin banyak kita membaca semakin banyak pahalanya. Imam Bukhari malam hari
dia membaca Al-Quran setelah sholat tarawih, dia isi malamnya itu dengan baca Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada sahibnya. Dengan mengatakan, aku menghalanginya tidur karena dia membaca. Ya? Nah, jadi Qiyamul Lail tidak identik semuanya adalah dengan sholat, tidak. Bagian dari Qiyamul Lail adalah sholat. Kalau seandainya kita undur sholat tarawih kita kepada malam, ya itu dia bagian dari itu. Atau misalkan kita sholat 2 rakaat kemudian istirahat, kita isi dengan ibadah, dengan kemudian yang lainnya. Nah, witir kita kerjakan penutup dari sholat tarawih kita, ya, yang kita kerjakan. Kata Nabi SAW, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashi'a ahadukum subha falyutir biwahidah. Ya, falyarka' wahidatan tutiru biha ma qad shalla. Atau dia mengerjakan sholat 1 rakaat sebagai witir bagi dia apa yang telah dia lakukan. Witir minimal adalah 1 rakaat. Kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Witir 1 rakaat udah jelas. 3 rakaat yang paling banyak dilakukan itu adalah 2 tambah 1. Itu caranya, cara witirnya. 2 tambah 1. Jadi 3 dia. Dan ini adalah bagian dari witir. Ya. Maka 2 rakaat kemudian salam. Kemudian naik lagi 1 rakaat kemudian salam. Ada lagi mengatakan boleh mengerjakannya 3 rakaat sekaligus. Ya. Yang model yang ketiga adalah 5 rakaat. 5 rakaat ini kata Aisyah, tidaklah dia tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Tidaklah dia salam kecuali pada rakaat yang kelima. Tidaklah dia duduk kecuali pada rakaat yang kelima. Tidaklah dia salam kecuali pada rakaat yang kelima. Berarti solat rakaat 2, 3, 4, waktu 5 baru dia duduk, baru dia salam. 7 rakaat begitu juga. Dia baru duduk, ya, dan salam pada rakaat ke-7. 9 beliau pada rakaat ke-8 beliau duduk. Kemudian beliau berdiri. Kemudian nambah 1 rakaat lagi. Kemudian beliau beliau duduk, kemudian salam. Nah, ini adalah cara-cara witir. Jadi witir yang 3 rakaat bisa sekaligus dan boleh dikerjakan adalah dengan 2-1. Ibnu Umar adalah orang yang mengerjakan sholat malam itu, ya, di mana dia mengerjakan sholat dia mengerjakan sholat Nabi SAW. Bahwasanya Ibnu Umar ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat malam, lalu Rasulullah SAW mengatakan salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashi'a ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Apabila khawatir salah seorang datang subuh, berarti kalau seandainya dia salat setelah Isya sampai subuh boleh jadi. Ya. Atau tengah malam dia sampai subuh. Maka dia khawatir datang subuh, dia sholat 1 rakaat sebagai witir terhadap apa yang telah dia kerjakan dari sholat. Nafi' menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar kana yusallim baina raka'ah wa raka'ataini fil witr hatta ya'muru bi ba'd hajatihi. Bahwasanya Ibnu Umar antara 1 rakaat dengan 2 rakaat di witir itu beliau salam.
Ya, beliau salam, yakni 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi. Dan terkadang beliau memerintahkan untuk sebuah kebutuhan. Beliau antara 2 dengan 1. Ini ada jeda. Ya, nah ini tentu kita di dalam praktek kita akan melihat bagaimana para sahabat melakukan. Ya, jadi Bapak, sebenarnya sholat tarawih itu adalah qiyamnya Ramadan kita. Qiyamul lail kita itu adalah pada sholat tarawih. Ya, maka boleh jadi karena kita di rumah, boleh jadi kita undurkan ke belakang, ya, sehingga kita mungkin sholat isya dulu, atau sholat isya kita undurkan sedikit, ya, tapi tidak boleh keluar dari waktunya, karena sholat isya itu adalah sholatul isya ila nisfil lailil awal. Dia sampai kepada separuh malam yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khair Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Buya, pertanyaan dari hamba Allah di BST Tangerang. Assalamualaikum Buya, mau bertanya terkait mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Bagaimana menentukan malam ganjilnya kalau jumlah puasanya hanya 29 hari dibandingkan 30 hari? Jika jatuh hanya 29 hari, berarti kalau 10 hari terakhir dimulai dari malam ke-20. Ini bagaimana Buya? Ya, kalau untuk kita berakhirnya Ramadan kan kita tidak tahu. Karena kata Nabi SAW, wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihatnya. Kita tidak tahu, hitung kita kan dari awal nih, dari depan. Maka 10 pertama, 10 kedua, ya, baru 10 terakhir. Ya, maka mulailah. Sebagaimana kita ini sekarang ini pada siang ke-21. Disinilah kita mengambil ganjil dari awal sini. Bagaimana kita menentukannya dari akhir? Kita belum tentu. Ini Ramadan kita 29 atau 30. Maka 10 pertama tambah 10 kedua, maka belakang itu adalah 10 yang ketiga. Ya. Wallahu ta'ala alam. Terkait dengan tadi saya hadis kata Nabi SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila hamba, hadis beriwayat oleh Bukhari, apabila hamba sakit atau musafir, maka dituliskan baginya seperti apa yang biasa dia lakukan sebagai orang yang muqim, tidak safar, yang sahih, tidak sakit. Ini ulama mengatakan ini adalah dalam amal sunatnya. Nah, begitu juga sebelum ada pandemi, kita biasa i'tikaf. Ketika ada pandemi dan ini adalah uzur syar'i, ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nilai pahala i'tikaf kepada kita walaupun kita melakukannya di rumah. Ya, adapun mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi kita sudah sebutkan, siapapun dia akan melalui malam Lailatul Qadar. Semua orang akan melalui. Ada yang melalui dengan ibadah, ada yang melalui tidak dengan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kita. Masih ada waktu kita. Jangan kita lewatkan waktu kita. 10 hari terakhir kita tingkatkan. Kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk berzikir kepadamu. Bantu aku bersyukur kepadamu. Bantu aku untuk beribadah yang lebih baik. Karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali adalah dengan taufik kepada Allah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang telah kita pelajari tadi 10 hari terakhir, yaitu pada witirnya, kalau seandainya minimal tadi adalah 7 terakhir. 7 terakhir. Ya, kita prediksi dari sekarang. Ya, 7 terakhir. Kita tidak tahu nih berapa. Berarti kalau 7 terakhir ini
Ya, prediksi kita kalau seandainya berapa? Kalau seandainya 29, nah kita hitung. Atau kalau seandainya 30, ya kita hitunglah. Walhasil pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kata orang tangguk rape. Ya, tangguk rape. Ya, kita dapatkan dengan jaring yang rapat ini, ya sudah, setiap malam kita harus bersemangat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar sehingga kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Muhammad Elfi-Syam yang telah menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini dengan tema tentang malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan ketaatan kepada kita untuk melaksanakan malam Lailatul Qadar. Jazakallahu khair kepada Buya Muhammad Elfi-Syam yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio baik melalui telepon dan juga SMS, dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.